bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, tidak lupa salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya telah memenuhi undangan dari saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu mungkin ini terdengar baru ataupun mungkin sudah ada yang pernah mendengarnya, yaitu pemahaman penerapan budaya positif. Nah, sebenarnya budaya positif itu Bapak Ibu sudah ada di sekolah kita masing-masing selama ini. Cuma memang belum spesifik. Jadi budaya positifnya ada banyak. Contohnya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Seperti yang sudah kita laksanakan yaitu menunggu anak di depan pintu gerbang, itu budaya positif. Kemudian seperti senam itu budaya positif. Kemudian kita ada Jumat berbagi atau menghafal ayat-ayat pendek, itu juga budaya positif. Nah, itu kemarin kita memang belum tahu, oh ini ternyata budaya positif ini bukan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu definisi sebenarnya dari budaya positif. Nah, ini adalah latar belakang dari kegiatan yang ini, yaitu ini menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu harus bahagia. Harus bahagia. Jadi kalau dia sekolah, kalau tidak bahagia ya percuma. Awal dari semua kegiatan di sekolah adalah mereka bahagia dulu. Nah, itu yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara. Kebahagiaan ini sebagai manusia sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sekolah dia bahagia, di rumah bahagia, dengan tetangga-tetangganya dia bahagia. Itu kodrat anak-anak. Kodrat manusia itu bahagia. Gak mungkin kita ini pengen ada musuh dengan tetangga, kanan kiri juga tidak teguran, itu bukan kodrat kita. Kodrat kita adalah bahagia. Kemudian balik lagi Pak, sebelum Pak. Sekolah harus berusaha menciptakan pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan budaya positif. Di sekolah inilah kita menanamkan budaya positif selain di rumahnya. Di rumah misalnya pergi sekolah, assalamualaikum, salim, izin. Di sekolah juga jangan putus di rumah. Di sekolah juga kita buatnya seperti itu. Budaya yang menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan konsisten serta sadar oleh setiap warga sekolah. Cara sadar, jadi jangan karena ada peraturan mereka nurut. Jadi bukan karena peraturan mereka sadar, karena kebiasaan dan kesadaran mereka. Datang tepat waktu, itu bukan karena ada peraturan. Kalau peraturannya datang jam 7.30, lewat dari itu kena marah guru. Bukan karena itu, tapi karena niat mereka. Aku harus datang jam 7.30 karena itu adalah yang benar ya. Nah itu pola seperti itu, pola pikir seperti itulah yang harus ditanamkan dengan anak-anak. Itu termasuk budaya positif. Perilaku budaya positif ini dapat dimulai dari membuat rancangan kegiatan kelas, disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi. Jadi kita hari ini akan membahas keyakinan kelas, disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi. Apa itu? Nanti kita lanjutkan. Nah, konsep inti budaya positif. Nah, ini jadi budaya positif ini Bapak Ibu kita bagikan menjadi 6. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang selanjutnya keyakinan kelas dan yang lain segitiga restitusi. Selanjutnya Pak, kita mulai bahas yang pertama disiplin positif. Apa itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Berarti disiplin itu bukan peraturan. Disiplin itu belajar artinya. Jadi kalau ada anak-anak tidak disiplin, berarti pengertiannya adalah bukan tidak pernah ada peraturan, tapi tidak belajar. Itu Bapak Ibu ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
berdasarkan apa yang telah dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman hukuman. Nah, reward ini sebenarnya tidak diperlukan lagi Bapak Ibu. Kenapa? Banyak hal negatif daripada positifnya. Misal, saya kasih contoh seperti ini. Anak itu kalau di ranking 1, ranking 2 kita kasih piagam, kita kasih hadiah. Bagaimana dengan anak-anak tidak dapat ranking? Bagaimana perasaan mereka? Yang dapat hadiah cuma 3 orang, tapi sisanya bagaimana perasaan anak-anak itu? Maju ke depan kelas, oh hari ini Erma pintar sekali Erma kamu, ini bintang untuk kamu, tempel di situ. Bagaimana anak-anak yang hari itu dia lagi sakit, dia tidak punya kekuatan belajar, berarti dia tidak dapat bintang. Apa perasaannya? Kita harus mengerti perasaan anak-anak Bapak Ibu. Nah, itu reward. Ancaman hukuman jelas tidak boleh. Randy, kamu telah masuk sekolah, silakan keliling lapangan 30 kali. Tidak boleh lagi Bapak Ibu, tidak boleh. Itu hukuman. Erma, kau tidak buat PR, awas besok Bapak cubit. Itu ancaman. Dan reward, ancaman, hukuman ini sebisa mungkin kita hilangkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya ini adalah kita itu menumbuhkan kesadaran diri mereka. Kalau udah galak kena marah, ya datang tepat waktu. Kalau udah bagus nilainya berarti belajar. Jangan kita ancam terus, diancam terus. Pak Rapi suka mengancam lagi misalnya. Pak Rapi, kamu dapat tendang bola, kamu akan tendang. Tidak boleh Pak. Itu ancaman dan hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Kebutuhan dasar kita belajar ini karena memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita bekerja memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya kan? Kebutuhan dasar kita itu banyak. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang kita lakukan ini mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mengadakan PPG. Tujuannya apa? Sertifikasi. Kita melakukan guru penggerak. Tujuannya sertifikat guru penggerak, dapat pengetahuan. Itu kebutuhan kita. Selanjutnya Pak, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup seperti kesehatan, tempat tinggal, makan. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Yang kedua, dapat diterima. Rasa diterima, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Dapat diterima ini sering terjadi di kelas-kelas kita. Ada anak yang mungkin karena punya kebutuhan khusus, dibedakan dengan teman-temannya. Nah ini tidak boleh. Itu adalah rasa dapat diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau dia tidak diterima oleh kawan-kawannya pasti sakit hatinya. Seperti itu. Kebebasan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bersifat psikologis yang memiliki pilihan. Bebas dia. Anak-anak itu kalau dikekang terus di kelas, tidak bebas, dia udah galak dia belajar. Bukan berarti kebebasan anak hanya belajar apa terserah kalian. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kesenangan, tertawa, bermain, humoris, antusiasme, itu kebutuhan dasar. Yang lain adalah penguasaan, seperti harga dirinya, menggapai mimpinya, berprestasi, itulah penguasaan diri mereka. Selanjutnya Pak, motivasi perilaku manusia ya. Ada 2. Yang pertama unsur ekstrinsik itu dari luar, unsur intrinsik itu dari dalam. Yang dari luar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ngapa anak itu belajar? Kalau dari luar berarti karena untuk tidak mendapatkan hukuman. Kenapa anak-anak itu datangnya pagi-pagi? Biar apa? Biar tidak terlambat mendapat hukuman. Nah, itu kita rubah. Selama ini mereka pikirnya ada peraturan untuk tidak dilanggar atau tidak dapat hukuman. Pola pikir itu kita rubah.
Mereka datang pagi itu karena kehendak mereka sendiri, karena mereka senang, bahagia. Kalau dari dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya rajin sholat bukan karena dimarahi oleh orang tua, tapi karena saya sadar kalau sholat itu penting, wajib. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia yang harus kita gali di anak-anak kita. Selanjutnya Pak, motivasi perilaku manusia ini ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukumannya tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Hukuman ini seperti itu, bersifat satu arah. Contohnya seperti ini. Kita menerapkan harus potong rambut, anak-anak harus pendek, rambutnya harus pendek. Itu termasuk hukuman karena satu arah. Mereka tidak bisa melawan. Hukuman, kamu bapak potong rambutnya, satu arah dari guru ke murid. Kemudian konsekuensi ini sudah disepakati terencana, tapi tidak nyaman muridnya. Sikap guru memonitor murid seperti tadi potong rambut. Dia tahu kalau rambutnya panjang bakalan dipotong, tapi itu konsekuensi kalau rambut panjang dipotong. Misalnya seperti itu. Kalau dia upacara tidak lengkap, kita hukum misalnya, dijemur harus seperti apa. Mereka sadar itu konsekuensinya. Mereka sadar, tapi mereka tidak nyaman. Nah, yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini Bapak Ibu, anak dibuat nyaman. Misalnya dia datang terlambat, kita tanya kenapa kamu terlambat? Oh Pak, karena aku bangun kesiangan. Kalau kamu bangunnya kesiangan, apa yang harus kamu lakukan biar tak kesiangan lagi? Mereka yang punya masalah, mereka lah yang mencari solusinya. Jadi senyaman apa mereka memecahkan masalah itu? Kira-kira cek mana kalau bagaimana biar kamu tidak terlambat lagi berarti? Kayak mana caranya? Anak itu lah yang tahu. Berarti aku tidak boleh begadang malam lagi. Biar datang terlambat. Tidurnya harus cepat. Mereka nyaman dan kita sebagai guru juga tidak menghakimi seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang sekarang terjadi di kita ini ada 5 ini Bapak Ibu. Kita termasuk yang mana? Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang 5 manajer, yang terakhir yang keempat memantau dan 5 manajer. Kita termasuk yang mana nanti kita bercermin sendiri. Menghukumkah kita? Membuat rasa bersalah. Contoh menghukum ini anak tidak tahu pokoknya dimarahi. Kamu datang terlambat, kamu harus dihukum. Kalau membuat rasa bersalah, nah tolong anak datangnya cepat. Kalau kamu tidak datang cepat, bapak akan marah pada sekolah. Anak merasa bersalah ya? Itu merasa bersalah anaknya. Yang ketiga teman, kita ngomong baik-baik. Nah, cek manola ini itu bahasanya bahasa teman. Kemudian yang keempat memantau, kita memantau, cuma kita kasih solusi. Yang kelima manajer inilah yang diharapkan setiap guru harus memiliki ini, manajer. Dia bisa menyelesaikan masalah anak lah yang menyelesaikan masalahnya. Seperti itu manajer. Silakan Pak. Ini contoh menghukum tadi. Contoh penerapan posisi kontrol guru yang menghukum secara verbal atau fisik, dampaknya murid jadi pendendam. Tegak depan kelas. Ayo minta, tegak kau sini. Muridnya nurut tegak, tapi dia dendam untuk gurunya. Seperti itu. Selanjutnya lah, pembuat rasa bersalah. Kata-kata diutarakan dengan nada merasa bersalah, dampaknya murid merasa menjadi bermasalah. Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas LPR. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja membuat Bapak Ibu kecewa kan? Yonia, ibu itu lagi kecewa. Jadi anak merasa dharma, dia disalahkan, tapi tidak secara langsung dari kalimat kita tadi. Seperti itu. Selanjutnya, teman berbicara dengan nada ramah, dampaknya murid tergantung pada satu orang. Kita seperti teman. Pak Frendy ada anak yang banyak ulah. Diajak ngobrol, nah ayo dong itu di peraturan sekolah kita, tolong bantu ibu bapak. Lain kali jangan sampai ibu buat ini lagi. Gitu. Tapi ketika Pak Frendy tidak ada, anaknya jadi bebas. Ada adik Pak Frendy, ada adik kawan, ada teman. Ngulang lagi. Karena dia tergantung dengan Pak Frendy yang ngajak dia. Seperti itu.
Selanjutnya, memantau, menggunakan peraturan atau konsekuensi pada murid. Dampaknya murid memahami konsekuensi terhadap peraturan sekolah. Misalnya, siswa tidak mengerjakan tugas PR tadi. Kamu sudah melanggar peraturan kelas kita. Setelah jam pelajaran ini, kamu kerjakan tugasmu. Seperti itu. Anak tuh tahu konsekuensinya. Berarti kalau aku tidak buat tugas, adik aku dikasih tugas lagi. Seperti itu. Yang terakhir, Pak, ini manajer. Membimbing murid agar menunjukkan sikap disiplin, positif, dan bertanggung jawab. Kemudian dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Kasusnya tadi siswa tidak mengerjakan tugas PR. Berarti apakah kamu tahu cara ngomongnya Bapak Ibu ya? Cara ngomong teman. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya, kamu tahu salahnya apa? Nah, kira-kira cara mana kamu benerin jalan? Kita tanya lagi dengan dia. Nanti yang bisa mengatur dirinya itu ya anak itu tidak banyak atur. Dia tidak bawa PR, kenapa kita tanya dulu seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah sekarang pertanyaan untuk kita semua, boleh dijawab. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira maksudnya kemana ini? Yang dari 5 posisi kontrol ini masuk kemana ini? Membuat rasa bersalah. Iya bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak mengerjakan tugas, bersihkan halaman kelas sekarang. Berhukum. Ya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini kan? Manajerial, luar biasa Bapak Ibu. Langsung paham. Tepuk tangan dulu lah. Boleh Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Nah ini, ayolah lakukan demi ibu dan bapak ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Teman bisa. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Ancaman hukum berarti ya. Dia ngancam kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Manajer. Wah, tepuk tangan lagi Pak Zab. Luar biasa ini. Sudah ngerti. Selanjutnya Pak. Nah, ini namanya salah satu dari contoh budaya positif adalah keyakinan kelas. Ada yang sudah buat keyakinan kelas? Sudah berapa ya keyakinan kelas? Ini salah satu contohnya. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ngapa lah? Iya, dibuat bersama. Apalagi berapa? Diambil sama ya. Peraturan kelas sama, dipatuhi juga loh. Jadi apa bedanya? Nah, bedanya itu Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini mereka sifatnya bukan peraturan, tapi keyakinan anak-anak, keinginan anak-anak itu apa? Jadi kita buat. Kalau peraturan kelas guru yang buatnya, nggak boleh mengisi, nggak boleh ribut di kelas, nggak buat PR kena hukum. Perjanjiannya itu. Nah, kalau keyakinan kelas mereka lah yang membuat peraturan itu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilahkan murid untuk curhat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalnya di kelas itu peraturannya tidak boleh makan dalam kelas. Anak-anak buat lagi di kelas kecil itu, nanti ditempel di depan kelas. Kalau ada 20 anak, 20 pasti beda-beda. Hendak dia itu apa di kelas itu. Dari 20 yang berbeda, jadi kita cari kesimpulannya nanti ada 3 atau 4 seperti itu. Mencatat semua masukan dari murid Bapak tulis. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Biasanya ini kan kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Dirubah, berjalan di kelas. Jangan lari-lari, berarti berjalan lagi. Misalnya lagi, tidak boleh berkelahi. Itu negatif Bapak Ibu, ancaman. Jadinya apa? Rukun antar teman, menjaga persahabatan. Kalimatnya rumah didengarnya oleh kelas itu. Tidak boleh makan di kelas. Berarti menjaga kebersihan. Itu negatif dan positif. Kalau dirubah jadi positif Bapak Ibu, mereka nanti lebih kayak mana ya? Oh berarti bukan peraturan, keyakinan kami. Maka harus dituruti keyakinan tadi, bukan sebagai peraturan. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat.
tinjau ulang lagi bersama-sama dengan murid. Kemudian setujui ini murid-murid tadi tanda tangan. Ini adalah keyakinan kelas kita, harus dijalani bersama-sama. Kemudian ditempel dan di kelas biar mudah diingatnya. Seperti itu. Selanjutnya Pak. Contohnya nih, keyakinan kelas 4A, bertanggung jawab, menghargai sesama teman dan jujur. Tiga aja lah. Karena bertanggung jawab ini sudah meliputi semuanya. Harus piket, harus jaga kebersihan, harus buat PR. Itu sudah termasuk di bertanggung jawab. Menghargai sesama teman, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bully, tidak boleh ganggu teman, sudah masuk di sini. Jujur, ngisi ulangan, tidak boleh nyontek, tidak boleh sampai seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah ini segitiga restitusi yang kedua ya. Pertama keyakinan kelas, kedua segitiga restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang berdiri bertanggung jawab. Tahapannya ada 3. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi untuk menyelesaikan masalah dengan anak yang ada masalah itu, kita gunakan segitiga restitusi. Tahapannya seperti ini. Anak misalnya nggak masuk, terlambat di datang sekolahan, kita panggil. Kita gunakan apa tadi, manajer real, jangan yang lain, manajer. Terus stabilan identitas, tanya, kenapa kamu bapak panggil? Terlambat Pak, tahu berarti dia. Tindakan yang salahnya, berarti kamu terlambat, yakin kamu terlambat? Ya Pak, tanya karena apa? Alasannya apa? Baru menanyakan keyakinan. Berarti kalau kamu terlambat, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Oh berarti tidak disiplin Pak. Nah, kalau tidak disiplin, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya biar tidak terulang lagi? Tanya lagi. Dia tuh menyelesaikannya. Jangan kita, biarkan dia menyelesaikannya. Oh berarti kalau aku biar terlambat lagi, adik aku bangunnya cepat, tidurnya cepat, seperti itu. Selanjutnya Pak. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran. Yang pernah menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ini kita tanya yang pertama tuh. Buat kesalahan itu biasa aja, ngomong dengan anak itu. Manusia tidak akan sempurna, pasti ada juga yang melanggar. Kita bisa memperbaiki kan. Bahasanya kayak itu. Itulah yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara sekarang. Selanjutnya, validasi tindakan salah. Ini tadi, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, tapi karena Bapak yakin dengan kamu tidak lakukan ini. Bisa saja dia meninggal karena dia terlambat, Bapak Ibu, dia udah gak lagi sekolah. Takut meninggal lain dong. Lebih parah kejadiannya kan? Lebih parah kejadiannya. Seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, tidak masalah. Tidak apa-apa terlambat hari ini, tidak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi seperti ini. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Balik lagi keyakinan tadi. Kalau dia terlambat berarti dia tidak diisi, tidak bertanggung jawab berarti. Nilai apa? Nilai apa yang kita sepakati? Apa kebersamaan, toleransi, macam. Kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Tanya lagi apa yang tidak dia. Selanjutnya, contoh kasus. Ini ada contoh kasusnya. Alvin mengganggu teman membuat tugas. Saat jam pelajaran matematika, Bu Ayu memberikan tugas kepada siswa kelas 5A dengan mengerjakan soal berdasarkan materi yang telah dipelajari. Saat mengerjakan tugas, Alvin mengganggu teman sekelasnya, Sania, sampai Sania nangis. Saat istirahat, Bu Ayu pun memanggil Alvin ke kantor untuk mengklarifikasi perbuatan yang telah dilakukan Alvin. Selanjutnya Pak. Ini intinya itu. Yang pertama menstabilkan identitas, tanya dulu ngaku anaknya, saya ini seperti itu. Selanjutnya Pak, di tengah. Nah, tujuannya ini dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kita tidak menjatuhkan dia, walaupun dia datang terlambat, tapi tidak dijatuhkan. Membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Makanya anak itu yang kita panggil. Kira-kira kalau dia udah buat PR, masalahnya apa? Ya kamu yang nyelesainnya nah. Buat dia itu yang harus meyakini harus berbuat apa ya.
Semakin murid percaya diri, mandiri dan merdeka. Selanjutnya, nah, penerapan budaya positif di sekolah adalah suatu pendekatan yang sangat penting dan berpengaruh dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif bagi murid, guru, dan seluruh anggota komunitas sekolah. Budaya positifnya mencakup nilai-nilai, norma-norma, sikap mendorong kerjasama, kepedulian, penghargaan, dan kesuksesan bersama. Melalui penerapan budaya positif, sekolah dapat menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan mendukung bagi murid. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid, mengurangi perilaku yang merugikan seperti perundungan, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan akademik dan sosial. Guru dan staf sekolah juga harus merasakan manfaat dari budaya positif, karena mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan merasa dihargai atas upaya mereka. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, tiba di penghujung. Terima kasih. Salam bahagia dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya itu, adakah ingin bertanya atau memberikan tanggapan mengenai penerapan budaya positif di sekolah? Atau ada yang belum jelas boleh ditanyakan? Atau memang Herman mau bertanya? Silakan. Terima kasih Herman. Izin Pak, alangkah bagusnya ya kalau misalnya semua guru bisa menerapkan budaya positif tadi, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman. Mungkin anak-anak bahagia, tapi jujur pengen Pak seperti itu kan, mau. Kenapa ya? Mungkin manusia ya, nggak luput dari kesalahan, suka nggak kontrol kayak gitu. Nah, tetap ada, pasti selalu keluar kata-kata hukuman. Kayak misalnya contoh kemarin anak itu kan main-main di kelas waktu belajar. Oke, nggak istirahat ya. Nah setelah itu dia sadar, kenapa saya nggak istirahat ya? Baru datang, Bu, saya minta maaf. Kenapa? Emang apa salah kamu? Ini tadi main di kelas waktu belajar. Jadi besok lagi gimana? Kalau main lagi waktu jam belajar boleh kasih hukuman. Kata anaknya kayak gitu. Berarti kan sudah kayak tadi restitusi segitiga tadi. Cuman di awalnya saya itu udah kasih kayak ancaman dulu kan, nggak istirahat kayak gitu. Untuk melepas hukuman, ancaman itu tuh kalau saya pribadi kayak udah gimana ya, refleks kayak gitu Pak. Seperti itu. Jadi gimana lah baiknya seperti itu kalau di sekolah, apalagi anak kelas 1 kan kadang kurang ngeh kayak gitu, apa yang dia lakukan itu salah atau benar, seperti itu. Kadang kalau nggak diingetin, anak itu malah jadi kayak lunjang kayak gitu, jadi kayak ibunya bayi biasa baik kayak gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herma pertanyaannya. Itu pertanyaan atau tanggapan sama Bu ya. Bu Herma telah melakukan segitiga restitusi, ya. Cuman posisi kontrolnya masih itu pemantau. Saya rasa seperti itu, belum seperti manajerial. Nah, untuk ke depan Bu, memang kebutuhan dasar manusia kan dibalik lagi Bu. Kita bisa mengontrol diri kita seperti itu. Memang untuk melakukan segitiga restitusi ini memang sangat sulit sekarang posisinya kan. Apalagi anak ini kodratnya sudah beda, kodrat zaman kodrat ini sudah beda dengan anak-anak zaman dulu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap lakukan Bapak Ibu. Kita coba. Kenapa budaya positif ini baru digaungkan sekarang? Karena kita baru mau mencobanya. Kita tidak pernah tahu apa hasilnya ke depan kalau tidak pernah kita coba. Seperti itu. Nah, berarti mulai dari sekarang kita coba ke anak-anak kita Bapak Ibu. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Insya Allah pasti ada beda. Pasti ada bedanya. Antara posisi penghukum dengan manajer. Pasti ada bedanya Bapak Ibu. Nah, saran saya kepada Bapak Ibu, coba kita terapkan dulu ini perlahan-lahan. Mulai dari keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas, baru nanti ke segitiga restitusi. Karena budaya positif sekolah itu pasti sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup. Waktunya juga sudah habis.
Kurang dan lebih saya mohon maaf Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Sehat semua? Sehat semua anak. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah peraturan yang ada, peraturan atau nilai-nilai yang ada di kelas kita. Nah, peraturan kelas ini, misalnya Bapak kasih contoh, tidak boleh mengganggu temannya. Tapi itu kalimat yang belum positif. Nah, kalimat positifnya kita ubah menjadi berteman dengan siapa saja. Kemudian misalnya dilarang mencontek. Kira-kira apa kalimat positifnya? Jujur dalam mengerjakan tugas. Itu adalah kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, nanti Bapak bagikan sticky note ini kepada kalian. Tugas kalian adalah kalian tuliskan apa keinginan atau peraturan atau nilai ataupun harapan yang kalian inginkan di kelas kita. Nanti kita rumuskan di sini. Keyakinan kelas kita ini misalnya ada 5 atau ada 10. Jadi kalau sudah ditulis, silakan kalian tempelkan di sini. Terserah mau di mana saja. Nanti tugas teman-temannya adalah seperti ini. Nomor 1, tempel di sini. Dan ini kita tentukan yang mana kegiatannya berkaitan dengan misalnya bekerja sama misalnya. Nanti kita gabungkan di sini seperti ini. Paham? Baik, Bapak bagi.